Part 15. Kalau dia terlambat beberapa menit saja, bajingan tengik itu pasti sudah menyakiti Lara. Sejak sore tadi, Juan merasa ada sesuatu yang salah. Namun, ia merasa hal itu tidaklah pantas untuk dipikirkan. Ia merasa sedikit terganggu dengan teman-teman Lara. Hanya, ia mengingkari hatinya. Apakah ia cemburu dengan kedekatan Lara bersama teman-temannya? Gadis itu bisa tertawa lepas dan bebas. Mana mungkin, ia melarang mereka berjalan-jalan menikmati resor yang hampir sempurna pembangunannya ini dengan alasan yang terkesan sepele. Ia hanya bisa melihat mereka dari jauh. Tepatnya, mengawasi Lara dengan dada menahan rasa cemburu yang berusaha meletup emosinya. Ia harus bisa menahan diri, sama seperti hari-hari kemarin. Bukankah dia adalah aktor profesional dalam drama rumah tangga ini? Mungkin jika ia terjun ke dunia perfilman ia bisa meraih piala citra. Juan tersenyum mengejek diri sendiri. Menyadari ketololannya menghabiskan akhir tahun dengan berlatih di gym resor. Ruangan itu baru sempurna, tentu saja. Alat-alat fitness yang ada memang masih jauh dari lengkap. Tapi, alat yang paling dibutuhkannya saat ini sudah terpasang sempurna. Tidak seperti biasanya, malam itu ia tak melakukan olahraga cardio, namun malah memilih boxing. Ya, ia butuh melampiaskan emosi dan kemarahannya dengan memukul samsak tinju dengan pukulan jab, straight, atau hook yang keras dan mematikan. Setelah melakukan pemanasan dan memakai sarung tinju ia mulai berolahraga. Tangannya terasa panas dan kebas. Namun, Juan memilih meneruskan latihannya. Hingga saat ia mengelap dahinya yang penuh dengan keringat, ia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Di tempat sepi dan jauh dari keramaian seperti ini, suara menjadi sesuatu yang sensif. Alam mungkin memberi keriuhan alami mirip suara-suara dalam hutan. Tapi, suara yang didengarnya ini cukup jelas. Jeritan perempuan. Juan melempar handuknya begitu saja, lalu berlari secepatnya keluar sembari membanting pintu. Dahinya mengernyit curiga dan was-was karena itu mirip dengan suara Lara. Jarak ruang gym dan suara keributan itu cukup dekat, mungkin sekitar 100 meter. Jantung Juan nyaris meledak begitu cahaya lampu senter yang dibawanya menyorot pemandangan di depannya. Bajingan tengik yang diincarnya sejak menginjakkan kaki di Taman Asoka itu sedang merunduk dan mengunci tubuh Lara di bawahnya. Lara menangis dan berteriak. Suaranya sungguh memilukan. Gadis itu tampak melawan namun sepertinya tenaganya kalah jauh. Kerudungnya sobek, dan roknya tersingkap hingga bagian atas paha. Lara menendang dan masih berteriak. Kemudian mulutnya kembali dibekap bajingan itu. Darah Juan rasanya mendidih ke ubun-ubun, dengan tangan terkepal dan geraham mengatup lelaki itu menarik kemeja Osman lalu membantingnya di atas rumput dengan keras. Menjauhkannya dengan Lara yang tampak kaget dan masih histeris. Osman berdiri dengan sempoyongan, lalu mengekeh melihat Juan dan Lara. "Reuni, aku suka reuni," katanya nyaris tercekat. Juan melayangkan hook kirinya ke rahang Osman hingga tersungkur dan terjerembab. Masih murka, lelaki itu mencengkeram kembali baju Osman dan menghajarnya dengan pukulan-pukulan keras. "Kau pikir aku takut menghajar anak ingusan tak tahu diri sepertimu, hah?" Teriak Juan lalu melayangkan kembali pukulan bertubi-tubi. Lara berteriak histeris memanggil nama Juan. Darah menetes dari hidung Osman. "Kalau kau membunuhku, Tuan Juan, kau akan membusuk di penjara." Lalu lelaki itu tertawa sangat keras hingga memekakkan telinga. "Sinting, kau suami bulenya yang terkenal itu kan? Yang mencuri Lara dariku," ucapnya terbata-bata karena bibirnya tampak bengkak dan terluka. "Oh ya, kasihan kamu anak kecil, cinta tak sampai itu memang menyakitkan," ejek Juan sembari mengelus kepalan tangannya. Emosinya nyaris meluap kalau Lara tak meneriakinya tadi. "Memang, makanya aku datang mengambil milikku," ujarnya tanpa malu. "Sayang, kau datang terlalu cepat Tuan Juan. Pertunjukan baru akan dimulai." Osman mengusap hidungnya yang terus meneteskan darah. Mendengar hal itu Juan sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya.
Laki-laki itu kemudian mendorong tubuh Osman hingga kembali tersungkur. Lalu mendudukinya sembari memukul wajahnya berkali-kali. Osman tak melawan, malah tertawa-tawa seperti orang gila. Lara melihatnya dengan penuh kengerian, sembari menangis ia memanggil Juan agar menghentikan pukulannya. Juan baru berhenti begitu Lara memeluknya dari belakang. Gadis itu terisak di punggung Juan yang masih mengatur napasnya karena murka. Ia memicingkan kembali matanya yang memerah kepada Osman yang duduk sembari masih terkekeh pelan. Dasar pemabuk, umpat Juan. Apa yang dilihat Lara dari laki-laki bau kencur seperti ini? Juan kembali menggeram murka, begitu mengingat kalau Lara dan Osman adalah sahabat baik, mungkin lebih dari itu seperti sepasang sejoli. Kenapa kau tak memukuliku lagi Tuan Juan? Takut. Kembali dia terkekeh hingga bahu kurusnya berguncang hebat. Apa kau tak marah kalau tadi istrimu kucicipi dulu? Juan akhirnya gelap mata. Lelaki itu menghantam lambung Osman dengan pukulannya. Osman terhuyung, sembari menahan perih di perutnya. Lara kembali berteriak dan memeluk Juan sangat erat. Perempuan itu ketakutan setengah mati. Jika terjadi hal-hal buruk, pergi pengecut, atau kau benar-benar mati di tanganku. Sembur Juan murka sembari meludah dengan jijik. Langit berputar, Osman mengerjap perih, menatap ke atas. Pusing. Kepalanya terasa berdenging. Bibirnya sedikit robek dan menyisakan noda darah. Ia kembali mendongak ke atas. Masih ada langit dan rerimbunan daun-daun akasia yang menghitam. Angin gemerisik mengelus telinganya yang terasa nyeri. Bau amis darah memenuhi rongga hidungnya. Matanya memburam dan memicing di hadapan lelaki yang mencuri Lara dari sisinya. Lelaki bertubuh atletis itu dipeluk dengan erat oleh Lara yang masih terisak pelan. Osman mengaduh, tenaganya sudah banyak terkuras. Oke, kau menang kali ini Tuan Juan. Tapi, aku akan kembali, suaranya nyaris seperti desisan. Ia berpaling, menoleh menatap Lara lalu meludahkan darah di rumput. Jangan kembali kalau kau ingin mati. Teriak Juan. Susah payah Juan meredam emosinya, ia ingin menghabisi bajingan yang mengganggu istrinya sampai tak bersisa. Tapi, akal sehatnya masih cukup waras untuk mendengar perkataan Lara tadi. Bayangan Osman mengecil di kejauhan, Juan berusaha mengatur napasnya yang tersengal karena amarah yang masih menguasai hati dan pikirannya. Ia menoleh ke samping, Lara masih menangis dengan bahu berguncang hebat. Menatap Lara seperti itu timbul rasa iba dalam diri Juan. Ia juga merasa tersakiti jika mendengar tangisannya. Namun, saat ia masih melihat bayangan Osman dari kejauhan, kemarahannya kembali bangkit. Juan menghampiri Lara, dan mencengkeram lengannya, dengan tidak sabar menariknya berjalan lebih cepat. Namun, gadis itu berhenti berjalan dan tampak menggigil. Kamu kenapa? Geram Juan dengan suara tertahan, ia tahu Lara sulit menahan tangisannya. Juan dengan cepat melepas jaketnya, dan memakaikannya pada gadis itu. Tolong berhenti, jangan menangis, Lara. Katanya masih dengan nada marah, sembari menatap tajam mata Lara yang sembab dengan air mata. Gadis itu mengangguk dengan cepat. Masih dalam kengerian bayangan Osman, dan pedihnya menatap Juan begitu marah dan murka. Apa yang akan dilakukan laki-laki ini nanti? Hati Lara terasa sakit, saat Juan kembali mencengkeram lengannya, dan mendengarnya berkata dalam nada yang terasa begitu aneh di telinganya. Kita pulang, kembali ke rumah. Suara Juan begitu berat dan tampak terasa lelah. Lelaki itu kembali menarik tangan Lara agar secepatnya berjalan ke rumah. Ia tak memedulikan Lara yang tersandung, atau terkadang terjatuh karena langkah kakinya lebih pendek ketimbang dirinya. Satu-satunya hal yang diingat Juan saat ini hanyalah menjauhkan Lara dari tempat jahanam tersebut, menuju rumah mereka yang mungkin lebih aman dan hangat. Jalanan resor yang berpaving dan pohon-pohon yang menghitam karena pekatnya malam meliuk-liuk tertiup angin. Aroma bebungaan menyentuh hidung Lara saat ia memasuki lapangan kecil di depan rumah kayu mereka. Gadis itu nyaris menangis lagi melihat rumah kayu yang hanya beberapa jam saja ia tinggalkan. Namun, lamunannya buyar oleh Juan yang kembali menariknya dengan kasar.
Kenapa kau undang keparat itu ke Taman Asoka, Lara? Kenapa? Teriak Juan murka begitu mereka sampai di rumah. Lelaki itu membanting pintu kayu jati begitu keras hingga bergetar. Lara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Badannya menempel ke dinding ruang tamu. Tubuhnya menggigil, ia kembali menangis. Juan mendekatkan wajahnya ke arah Lara, lalu dengan cepat berpaling begitu mencium aroma lelaki brengsek tersebut. Sejauh apa lelaki itu menyakiti Lara tadi? Bagaimana jika tidak datang secepatnya? Aku tak mengundangnya, jawab Lara lemah di tengah tangisannya. Oh ya, benar begitu. Kenapa kau tampak begitu bahagia sejak teman-temanmu itu datang? Heh, katakan Lara. Juan berputar dengan cepat di ruang tamu. Ia melirik Lara yang telah melepas jaket miliknya. Tunik dan rok gadis itu robek di beberapa sisi, kerudungnya entah sudah kemana. Segaris tipis darah menempel di pipinya. Seperti goresan peniti atau mungkin jarum pentul dari hijabnya. Membayangkannya, darah Juan kembali menggelegak. Juan berdiri dengan dada naik turun, ia bingung mengapa amarahnya masih belum surut. Jika tadi ada Osman yang siap menampung seluruh murkanya, saat ini hanya ada Lara dengan isakannya yang masih memilukan. Kamu tidak bisa berhenti menangis, Lara. Katanya seraya memukulkan kepalan tangannya di dinding. Tidak cukup keras, tapi cukup untuk membuat Lara yang duduk di tepi ranjang bergerak mundur. Ya, maafkan aku, Mas, tuturnya seraya mengusap matanya yang nyaris bengkak karena menangis. Mata Juan kembali nyalang saat melihat tubuh Lara yang penuh memar. Apa bajingan itu memukulinya? Kengerian kembali melintas di benak Juan. Rasa sedih sedikit demi sedikit memenuhi hatinya. Tetapi, hal itu tidak berlangsung lama sebab lelaki itu merasa darahnya naik ke ubun-ubun begitu melihat tanda merah bekas ciuman di leher dan bahu Lara. Jadi, begitu rupanya. Kau mengundang teman-temanmu dan pacarmu untuk menghabiskan tahun baru di resorku ini. Ucapnya dengan emosi meletup, rahangnya mengatup. Lara ingin menjawab, namun begitu gadis itu melihat mata Juan memerah ia mengurungkan niatnya. Lalu kenapa kau meninggalkan lelaki itu dan menikah denganku Lara, jika di antara kalian ada yang belum selesai? Juan mengucapkannya dengan hati berdarah. Tapi, entah mengapa ia menikmati wajah Lara yang memerah karena emosi. Lara menggeleng kuat-kuat, kembali terseduh. Namun, bibirnya masih rapat mengatup. Ia seolah menelan kesedihannya sendiri. Lalu mengapa kau di sini Lara? Bukankah seleramu itu penjahat kelamin macam si keparat itu? Juan menghadap Lara dengan wajah kusut. Tahukah kau menghancurkan hidupku dan kebebasanku hanya karena ambisi keluargamu. Juan tahu, tidak ada yang dihancurkan Lara kecuali keegoisannya. Saat melihat Lara terluka seperti saat ini, Lara kembali terseduh, dan berusaha mengucapkan sesuatu, ia mengusap air mata yang terus menetes di pipinya. Ya, bisik Lara seperti menguatkan dirinya. Jangan membeo, katakan. Apa yang iya? Hardik Juan. Apa Mas Juan ingin aku yang mengajukan perceraian? Baiklah, aku akan mengurusnya, katanya di sela tangisannya yang memilukan. Aku tahu Mas tidak mau aku di sini, di sisimu. Hanya, aku pura-pura bodoh. Mendengar gadis itu mengucapkan kata cerai, kepala Juan serasa dipukul palu yang begitu kuat. Nyaris membuatnya limbung. Gadis itu lalu berdiri dengan tegak. Menatap mata Juan dengan berani, tidak ada sisa keraguan di sana seolah yang dikatakannya tadi sudah terjadi. Mau tak mau Juan merasakan emosinya kembali menguasai dirinya. Untuk apa? Agar kamu bisa kembali ke pacarmu yang binal itu. Semburnya, laki-laki pengecut yang tidak bisa menahan alat reproduksinya. Juan mengerti jika ia sudah berlaku kurang ajar mengatakan hal sehina itu kepada Lara, tapi kepalanya terasa pusing dan sakit saat mendengar Lara akan mengajukan perceraian. Ia tak pernah mengira bisa seperti ini mendengar Lara mengucapkan kata cerai. Apa kau menikmatinya? Bergumul bersama bajingan itu. Apa aku mengganggu kalian tadi? Juan mencengkeram bahu Lara kuat-kuat, mata birunya yang penuh luka menatap mata Lara yang membulat kaget.
Lara tiba-tiba menamparkan Juan dengan sangat keras. Juan mundur dan merasa pipinya sangat panas. Lara secara refleks memandang tangannya yang terasa sakit. Apa begini kelakuan perempuan terhormat dari keluarga Sealim The Weish? Cibirnya, istri yang menamparkan suaminya. Ejeknya kemudian. Napas Lara kembali tersengal. Jangan bawa-bawa nama keluargaku. Ini antara aku dan kamu. Suara Lara terdengar lebih tinggi, matanya kembali nyalang menatap lelaki di depannya. Kenapa? Bukankah kau di sini karena mereka? Karena ingin mereka hidup enak dari remah-remah keluarga De Boer. Juan terus memprovokasi Lara. Kali ini Lara tidak ingin menangis, tapi ia malah merasa marah. Ya, aku akan bercerai darimu Juan De Boer. Kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Tangan Juan terkepal dan ia kembali memukul dinding di belakangnya berkali-kali, hingga tersengal, lalu kembali menghadap Lara yang pias dan menempel ke sisi tempat tidur. Kau tahu apa yang kuinginkan sekarang Lara? Bagaimana jika aku memberi pelajaran yang tidak pernah kau dapat dalam keluargamu? Seringai licik membentuk di bibirnya yang tipis. Lelaki itu kemudian mengulum senyum penuh arti. Lara berusaha mundur ke belakang, tangannya mencengkeram sprei kuat-kuat, kau tak perlu melakukan itu. Kita sudah selesai. Raung Lara ketakutan. Tubuhnya menggigil. Juan membuka ikat pinggangnya. Bukankah kau pernah menggodaku, Lara? Kau menginginkan ini, bukan? Gadis itu menggeleng dengan kuat. Namun, entah kenapa semua ini terasa sebagai sesuatu yang benar bagi Juan. Ya, Lara adalah miliknya. Persetan dengan lelaki lain. Persetan dengan perkataan gadis itu tadi. Hanya dia satu-satu lelaki di dunia ini yang bisa menyentuh Lara. Ia akan memperbarui klaim kepemilikan atas diri Lara seutuhnya. Melihat Lara ketakutan dan menangis, gairah Juan malah memuncak. Lelaki itu maju dan mendorong Lara ke sudut ranjang. Percayalah, kau akan suka dengan yang kulakukan ini, bisik Juan dengan napas berat di telinga Lara. Juan menafikan bahwa Lara tidak menginginkan hal itu, walaupun seperti pecundang lelaki itu merasa harus melakukannya saat ini juga. Di sela-sela rasa takut, tubuh Lara gemetar melihat Juan mendekatinya. Ia berpikir bahwa ia harus pergi. Lari sekuatnya. Gadis itu melihat sela yang kosong di sisi Juan, lalu bergerak bangkit dan hendak lari. Sayang, Juan terlalu kuat. Hanya dengan melingkarkan tangannya di pinggang Lara, ia sudah berhasil menangkap Lara yang masih berteriak dan berontak. Lelaki itu kemudian menggendongnya. Aku tidak akan menyakitimu, kau tak perlu takut, Lara. Perlahan Lara pun pasrah dan keduanya menikmati malam yang indah sampai pagi.